perangkat saya ini. Oh iya. Mudah-mudahan Oh ini iya ya. bagus. Sebelum saya melanjutkan diskusi, saya salam dulu pada Pak Hasan Siantar yang tadi sudah bicara duluan. Dan mengenai apa yang disampaikan Pak Hasan Siantar tadi, barangkali kalau Pak Hasan mengikuti saya dulu di awal-awal ketika diskusi di forum-forum di Zoom Kristen, kemungkinan Pak Siantar tidak akan salah paham dengan saya. Sebagaimana Pak Slamet juga pernah menyampaikan entah di Zoom ini atau di Papel 88, sejelek-jelek Muslim, serendah-rendahnya imannya Muslim, kalau disinggung pasti marah. Nah itu kenapa saya seringkali di channel Pak Yusuf Manobulu itu keras. Ya karena lawan bicara itu begitu tidak mengenakkan, menyambut atau menanggapi itu tidak mengenakkan. Ketika narasumber ataupun lawan bicara itu bicara dengan enak, saya pun juga akan bicara dengan santun karena memang saya ingin berdiskusi, bukan berdebat. Berulang kali, mungkin puluhan kali saya sampaikan, saya ini bukan teolog, bukan kiai, tapi saya ingin berdiskusi dengan tentang kekristenan. Itu yang berulang kali saya sampaikan, dan rekan-rekan Kristen termasuk Pak Hasan Siantar ini tampaknya tidak memahami. Bukan hanya Pak Hasan Siantar saja, yang lain pun saya rasa banyak yang tidak memahami karena memang pembawaan saya, cara yang bicara bisa memahami saya atau Pak Cabe. Ya kebetulan Pak Slamet ini sama-sama Jawa sehingga cukup connect lah ya. Tapi ya cukup bisa membaca apa itu yang saya itu istilahnya watuk wahingi, istilahnya saya itu Pak Slamet itu cukup paham gitu. Memang watuk wahingi seperti itu orang Jawa, termasuk Jawa Timur. Kalau Pak Slamet Jawa Tengah memang harus. Bung Leo, watuk wahing itu batuk sama bersin, Bung Leo. Ya Pak Cabe ya. Aku Tuban Pak Cabe. Aku Tuban. Ya, kalau Tuban mestinya seharusnya lebih kasar dari saya mestinya. Saya itu agak selatan, jadi menengah. Meskipun tidak sehalus Pak Slamet, saya mestinya Madiun, lebih ya sekitar agak ke timur sedikit lah saya. Oh iya. Artinya menengah, artinya meskipun tidak sekasar Surabaya Malang, tapi tidak sehalus Pak Slamet. Oke, mungkin dari teman-teman yang hadir di Zoom ini yang belum tahu saya dari Muslim yang syariat, bukan seperti Pak Slamet yang hakikat. Karena apa? Di dalam pada intinya Muslim hakikat itu adalah bermula dari sangkan parangan dumadi tumuju manunggaling kawula Gusti. Sedangkan bagaimana jalan untuk mencapai manunggaling kawula Gusti itu tidak penting bagi orang syariat seperti orang hakikat seperti Pak Slamet. Tetapi di dalam Muslim syariat jalan itu penting, konstitusi. Jadi itu penting. Maka di sini saya tidak ingin jauh ke dalam ke sana karena background kami berbeda dengan Pak Slamet. Saya orang syariat. Tapi kalau boleh saya kasih sedikit ini Pak ya, Pak Cabe jawaban. Jadi memang di dalam Islam yang Pak Cabe jalani saya tahu. Jadi mulai dari syariat, tarekat, hakikat sampai ma'rifat. Cuman intinya begini Pak Cabe. Kalau kita hanya cari jalan terus, sedangkan tidak pernah menemukan tentang hakikat dan makrifatnya, ya kita akhirnya jalan itu nggak akan pernah ketemu toh Pak Cabe, capek di jalan toh. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah ini, tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pengenalan tentang Sang Firman ini harus penting Pak Cabe. Karena semua syariat, tarekat, dan hakikat arahnya kemana? Ke ma'rifat. Setelah ma'rifat kemana? Mengerti Sang Kalam atau Sang Sabda atau Sang Firman. Nah,
Sang firman ini Pak Cabe, itulah puncak segala wahyu Pak Cabe. Jadi untuk mengerti tentang manunggaling kawula Gusti, kita harus mengerti dulu tentang sangkan paran ing dumadi. Artinya apa? Kita itu diciptakan oleh Allah itu sesuai dengan gambar dan rupanya. Artinya sesuai dengan peta dan teladannya. Ini bukan hanya dimaknai secara harfiah Pak Cabe. Jadi wong urip iku gur mampir ngombe. Awak kena mati, kena remuk ning jero kuburan. Ning roh kita, jiwa kita kan wangsul wonten ngarsaning Gusti. Mergo Gusti niku nggih roh adanipun, roh wontenipun. Niku ingkang dipun maksud. Mila Gusti Allah zat kang maulana, sumber segala sumber kehidupan. Niku nggih wonten sabdonipun, nggih wonten rohipun. Niku Pak Cabe. Jadi untuk mengerti tentang nggih. Jadi tujuanipun kan sami to Pak Cabe. Memang melalui syariat, ya tarekat atau hakikat. Tapi kalau hanya kita berkutat sampai syariat toh, Pak Cabe kan sudah mengenal, artinya sudah tahu setelah syariat kemana. Lah di sini kan saya memberi jawaban, artinya supaya Pak Cabe itu mencapai ke tingkat makrifat, bukan hanya hakikat saja, sampai ke makrifat. Nah setelah sampai ke makrifat, Pak Cabe akhirnya tahu siapa itu sang firman, sang sabdo. Ingkang kula tenggo mangke wonten yaumul kiamah di hari akhir nggih meniku sang Ratu Adil atau sang Imam Mahdi. Nek jenengan mboten ngertos ingkang dados Ratu Adil atau mboten kenal, mboten tepang ajeng pripun mungkin nek sedo. Niku ingkang kula maksud. Jadi wonten mriki kula mboten kok ajeng napa ngrubah agamane Pak Cabe mboten saestu. Ning kula ngabari keselamatan. Jadi ini tentang rohani, tentang keselamatan. Makanya tadi dari awal saya katakan orang beragama itu mencari Allah, mencari kedamaian. Namun di dalam keselamatan itu terbalik. Allah yang mencari manusia. Nah saat kita mau membuka mata hati kita, itu artinya Roh Kudus sudah bekerja, sudah membuka kita. Dan kita menjadi umat pilihan. Itu yang saya maksud Pak Cabe. Nggih, tetap kalau ndonga kagem Pak Cabe, mugi-mugi enggal ngertos tentang syariat, dugine tarekat, dugine hakikat lan makrifat, ngantos ngertos ingkang dipun wastani juru selamat. Niku Pak Cabe. Matur nuwun. Jadi enggak muter-muter di tempat ya Pak Slamet Riyadi ya? Nggih. Nggih Pak Cabe. Itu yang saya maksudkan adanya perbedaan saya dengan Pak Slamet tadi karena apa Islam yang saya geluti bahwa Islam yang berkaitan dengan syariat yang mana melibatkan logika, melibatkan akal pikiran, melibatkan apa itu intuisi manusia yang disesuaikan dengan kemampuan manusia. Itu yang dan juga yang ingin saya tanyakan ke Pak Slamet yang tadi sudah disinggung sedikit tentang itu. Ini sebetulnya pertanyaan ini juga semua Muslim pasti menanyakan hal yang sama meskipun dengan konteks atau dengan narasi yang berbeda. Begini, tentang apa yang disampaikan Pak Slamet tadi tentang bahwa apa itu lebih tegasnya lagi saya katakan dalam Yohanes 14 bahwa apa itu firman telah menjadi manusia. Manusia, nggih. Setahap dulu, nanti ada lanjutannya. Nggih, monggo. Itu firman-Nya Allah yang menjadi manusia itu keseluruhan dari firman Allah atau sebagian, Pak, untuk yang menjadi manusia. Oke, kalau jawab, kalau pun ngertos arahipun Pak Cabe. Jadi begini Pak Cabe, saat Allah memberikan firman-Nya, yaitu alam semesta, itu orang yang melihat itu sudah tahu bahwa ada gunung, laut, dan lain sebagainya. Itu pasti ada Sang Pencipta. Halo? Ya, suara saya hilang ya? Pak Slamet yang hilang suara saya? Hanya tahu bahwa ada. Nah, ya. Jadi, oke. Tak ulang lagi. Diulang lagi. Jadi saat Allah menciptakan alam semesta, oke, saya ulang dari awal ya supaya paham. Jadi saat Allah menciptakan alam semesta, ini juga termasuk firman-Nya. Ya. Jadi firman menciptakan alam semesta. Itu manusia melihat sudah tahu kalau itu ada Sang Pencipta. Dan Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Ini.
Nah, setelah itu karena manusia udah bisa melihat bahwa alam semesta ini ada sang pencipta, cuman belum tahu siapa itu sang pencipta. Makanya Allah mengutus para nabi untuk menceritakan siapa dirinya, yaitu tentang Allah. Makanya nabi diberikan ilham oleh Allah melalui Roh Kudus untuk menuliskan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Allah. Namun di sini pun belum cukup. Karena pada saat para nabi memberikan peringatan kepada para kaumnya, itu hanya supaya mereka itu taat, mengerti tentang hukum atau fikih. Nah, perlu Pak Cabi ketahui, kitab suci pertama yang ditulis Musa, itu adalah kitab Kejadian. Namun sebelum menulis kitab Kejadian, Musa sudah mendapatkan dulu yang disebut dengan 10 hukum Taurat. Itu diterima langsung oleh Musa di dalam loh batu. Nah, hukum Musa ini, 10 hukum Taurat, itu hanya sebagai peringatan atau untuk supaya manusia itu tahu kalau manusia itu berdosa. Nah, penggenapannya di dalam hukum kasih. Nah, namun itu manusia masih meraba-raba seperti apa. Tuhan itu sejatinya itu seperti apa. Nah, puncak pewahyuan ilahi kembali kepada tadi, sangkan paraning dumadi, supaya kita itu bisa manunggaling kawula Gusti. Nah, manusia tidak akan pernah bisa mencontoh ataupun belajar tanpa sang firman itu sendiri harus turun ke dunia untuk memberitakan atau untuk mengajari. Makanya tadi dari awal sudah saya katakan, manusia beragama itu mencari Allah tidak akan pernah ketemu, hanya meraba-raba. Makanya, tapi di dalam keselamatan itu Allah sendiri yang mengenalkan. Makanya dalam kata lain, tidak mungkin manusia itu bisa mengenal Allah kalau Allah itu sendiri tidak mau atau tidak berkenan memperkenalkan dirinya. Nah, ini puji Tuhan, haleluya. Sang firman mau turun menjadi manusia sehingga bisa menjadikan peta dan teladan yang sesungguhnya. Karena manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupanya, artinya sesuai dengan peta dan teladannya. Nah, peta dan teladan ini sang firman yang menjadi manusia. Makanya kalau manusia tidak mengerti tentang penciptaan, tidak mengerti bagaimana sang pencipta itu menciptakan manusia, ya manusia nggak akan pernah mengenal sang pencipta. Misalnya, kita hanya tahu bahwa kita diciptakan dari debu tanah. Ya mungkin pikiran kita ya hanya kembali ke debu tanah. Akan berbeda kalau kita tuh mengenal Allah yang sejati itu bukan hanya sekedar zat. Artinya juga ruh, juga firman. Jadi di dalam kekekalan, sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya, di dalam keesaan antara zat sang Maulana kami menyebutnya saat itu, yaitu sumber segala sumber kehidupan, sumber segala sumber zat dan lain sebagainya, itulah yang disebut Bapa. Nah, kenapa firman bisa disebut anak? Karena dia turun ke bumi menjadi manusia untuk menjadi peta teladan. Makanya disebut anak Allah. Anak Allah di sini bukan dari hasil kawin-mawin, tapi sebuah gelar atau sebutan karena datang dari Allah. Makanya disebut anak Allah. Seperti saya dari Solo disebut anak Solo. Nah, sang firman itu sendiri sebenarnya juga Allah itu sendiri. Nah, itu jawabannya di 1 Yohanes, ya, di Yohanes 1 ya, pasal 1. Yang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, makanya di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di situ Pak Cabi. Jadi supaya kita mengenal Tuhan yang sejati seperti itu. Makanya kita, semua orang saya katakan, orang yang belum percaya Tuhan, kalau membaca Alkitab, hanya sekedar mencari kesalahan, atau hanya untuk membenarkan dalam arti tentang keyakinan, tentang apa itu kefanatikannya dulu, bahkan mencari-cari kesalahan, demi Tuhan saya katakan, orang itu akan semakin tersesat.
Makanya saya pernah menantang seseorang. Kalau kamu berani, tantanglah Alkitab. Tapi buka dulu semua belenggu-belenggu kefanatikan. Buka dulu semua roh-roh yang mengikat dirimu. Bersihkan. Setelah itu tantang Alkitab. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau memang ini Alkitab adalah benar-benar firman Allah. Kalau Alkitab ini benar-benar firman Tuhan. Tunjukkan saya kebenaran. Pasti dibukakan Pak Cabi. Tapi kalau hanya buka Alkitab, mencari-cari pembenaran dan lain sebagainya, demi Tuhan saya katakan hanya akan semakin tersesat. Itu aja Pak Cabi. Terima kasih. Saya sangat mengasihi Pak Cabi. Ya. Ya. Itu yang saya maksudkan. Cuman Pak Slamet menyampaikan terlalu halus. Mungkin yang saya tangkap dari Pak Slamet bahwa berarti juga termasuk Alkitab, termasuk alam semesta itu kan juga hasil karya dari firman juga berarti. Betul, iya. Nah, itu yang inti yang saya tanyakan berarti bahwa cuman puncak pewahyuan itu Pak KB ya. Jadi puncak pewahyuan Allah itu ya sang firman itu sendiri yang menjadi manusia itu puncak wahyu ilahi Pak KB. Seperti saya katakan tadi, jadi awal Tuhan memberikan firman ya alam semesta sebelum memberikan wahyu atau kitab suci. Itu yang disebut kitab samawi saat ini. Jadi pada saat itu belum ada. Katakanlah kalau kita mau belajar sejarah Pak Cabi, pada zaman Adam sampai Nuh itu belum ada kitab. Karena manusia diciptakan oleh Allah itu sudah membawa kitab, yaitu hati nurani. Itu ada di dalam Amsal. Hati nurani adalah pelita. Itu. Nah, namun hati nurani sudah mulai itu. Ya, nggih, matur nuwun Pak Cabi. Mugi-mugi enggal nampi Gusti Yesus. Tidak perlu pindah agama Pak Cabi, yang penting terima dulu juru selamat. Kita hidup nggak tahu sampai kapan Pak Cabi. Monggo lagi barangkali kalau diizinkan Pak Leo, mungkin saya masih bisa Pak. Silakan Pak, silakan. Ya. Ketika tanpa kita mempermasalahkan apakah Yesus disalib atau tidak, tapi yang jelas kan ketika itu terjadinya masalah persaliban itu, kemudian kan Yesus diangkat ke langit. Intinya kan sama, ada titik temunya kan di situ ya. Betul Pak ya. Iya. Lajeng pertanyaannya berpun. Pertanyaannya berkaitan dengan 2 Petrus 3 ayat 8, pasal 8. 2 Petrus 3 pasal 8 mungkin bisa bacakan yang lebih rinci di situ. 2 Petrus 3 pasal ayat 8, Pak. Ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Niki Pak Cabi yang maksud ya? Ya, dan itu sama dengan keyakinan Muslim bahwa di hadirat Allah itu bahwa 1 hari itu sama dengan 1000 tahunnya manusia, atau 1000 tahunnya manusia itu sama dengan 1 hari di hadirat Allah menurut keyakinan Islam. Nah, di sini ketika Yesus diangkat ke langit, baik sekali lagi saya tanpa mempermasalahkan apakah Yesus disalib atau tidak, tapi yang jelas bahwa sekarang Yesus sudah kembali ke langit. Nah, sekarang ini kan baru tahun 2021. Sedangkan tahun 2033 nanti, Yesus di langit itu baru genap 2 hari. Yang saya tanyakan, bagaimana menurut Pak Slamet ada kesaksian-kesaksian dari rekan-rekan Kristen maupun murtadin yang mengatakan bahwa dijumpai Yesus, baik itu berupa fisik ataupun berupa hanya suara atau mungkin berupa cahaya saja. Yang jelas Yesus menjumpai murtadin ataupun orang-orang Kristen. Padahal, halo, nggak dengar? Ya tadi hilang suaranya bagus Pak. Lanjut Pak Cabe. Begini, intinya Yesus
tahun 2033 nanti baru genap 2 hari di sisi kanan Allah kalau menurut Kristen, tapi menurut Islam baru 2 hari di langit. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapatnya Pak Slamet tentang murtadin ataupun orang-orang Kristen yang dijumpai sering dijumpai oleh Yesus, baik itu berupa visual fisik maupun hanya berupa suara? Itu yang saya tanyakan. Oke, Pak Ya, Cabe, Pak Cabe, niko Pak Wahyu 2 hari Ilahi. itu, 2 hari itu pemahaman jenengan itu berupa fisik atau berupa roh pun, Pak Cabe? Ini bukan saya, berbeda antara Kristen dan Islam. Islam itu berpendapat bahwa roh dan fisiknya Yesus itu berada masih 2 hari, kurang lebih 2 hari di langit. Jadi, mohon izin Pak Slamet Riyadi, saya jawab Pak Cabe ya. Mohon izin monggo. Pak Slamet Riyadi Ya. Satu Pak Cabe, tadi Pak Slamet Riyadi sudah menerangkan kalau Bapak mau buka Alkitab, membaca Alkitab, minta pembimbingan dari Roh Kudus, baru Bapak akan mengerti, memahami. Nah, kalau seperti ini, perspektif Bapak tentang Yesus tidak seperti yang ada di Alkitab, tetapi perspektif dari atau sudut pandang Bapak dari kitab Bapak, dari Al-Quran gitu loh Pak. Ya, nah itu tidak akan pernah kena Pak, tidak akan pernah kena, tidak akan pernah dapat. Sebentar. Sebentar Pak Cabe ya. Moga. Jadi di sini Bapak harus netral, objektif. Bapak taruhlah Bapak ateis dulu. Itu Alkitab Bapak baca, Al-Quran Bapak baca. Tapi itu jangan disamakan, karena jauh berbeda Pak. Sangat jauh berbeda. Yang kedua Pak, itu tadi Pak Slamet Riyadi nerangkan. Dalam batasan ilmu tertentu, yang Bapak yakini sekarang, berarti masih ada lanjutannya. Tingkatannya, dan akhirnya kan gitu. Itu yang didapatkan oleh Pak Slamet Riyadi. Kenapa Bapak nggak coba seperti itu? Manfaatnya apa? Nanti Bapak akan ketemu yang namanya rasa penasaran itu terjawab semua, Pak. Tapi yang lebih itu Pak Cabe, Bapak kosongkan dulu, ya, lalu minta buka hati aja sedikit untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu ketuk pintu semua hati manusia. Keselamatan bukan untuk saya doang, Pak. Materai darah Kristus bukan buat saya doang, Pak. Pak Cabe dan manusia lainnya. Keluarga Pak Cabe semua itu dimaterai Pak darah Kristus, Pak. Karena manusia itu tadi yang diterangkan Pak Slamet Riyadi, dosa yang bisa membebaskan dosa itu hanya yang kudus, yang suci, Pak. Hanya Kristus itu Pak Cabe. Terima kasih Pak Slamet Riyadi waktunya, Bung Leo. Pak Cabe silahkan dilanjut. Itu tadi makanya sebelum bertanya kan saya sudah melatar belakangi bahwa keyakinan Islam itu selalu dikaitkan dengan logika manusia yang dapat diterima oleh manusia. Oke, saya Pak Cabe. Ya, saya lanjutkan. Yang dimaksud Pak Cabe saya paham, Pak. Jadi mohon maaf sedikit aja. Jadi Tuhan dalam perspektif manusia, logika manusia itu sebatas otak manusia, Pak. Itu tidak bisa. Tapi kalau logika Tuhan sebagai Tuhan, logika manusia kecil, Pak. Tapi kalau kita untuk mencerna logika Tuhan, nggak mungkin, Pak. Seperti Bapak pergi ke tepi pantai, Bapak bawa ember, Bapak tampung itu air laut semuanya ke dalam ember. Apa Bapak bisa sanggup? Itu air laut masuk ke dalam ember. Itu logika Allah, Pak. Nah, logika manusia itu tidak seperti itu, Pak. Tuhan tidak sebatas pikiran kita, Pak Cabe. Terima kasih, Pak Cabe. Makanya saya tadi juga setuju bahwa kita melepaskan dulu tentang iman kita. Makanya tadi saya kan mengatakan bahwa
saya tanpa mempermasalahkan masalah penyalipan, apakah penyalipan itu ada atau tidak, kan saya lepaskan juga. Artinya saya juga berusaha untuk netral dalam hal ini. Kemudian tadi saya melatar belakang atau preambul saya sebelum bertanya ini tadi, kenapa saya katakan bahwa Muslim selalu dikaitkan dengan logika. Saya yakin teman-teman Kristen nanti akan menjawab kalau tidak disertai Roh Kudus nggak akan bisa nyampe otak manusia. Pasti ada jawaban semacam itu. Nah, ternyata kalau mboten Pak Tabe, kula pun paham ya. Ngeten Pak Tabe. Nggih. Saniki kalau jawab nggih, kula pun ngertos arahe Pak Tabe. Mila kula nate matur to kalih Pak Tabe. Kalau kita mau belajar tentang keselamatan, khususnya rohani, makanya ini kan saya selalu mengatakan ini tentang rohani, gitu. Lah nek belajar rohani misalnya Pak Cabe pengen mencari tentang kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, bukan pembenaran. Makanya kalau nate matur ngeten. Saat kita menimba ilmu seperti yang Pak tadi katakan, kosongkan dulu itu memang betul supaya semua bisa masuk. Lah kalaupun semua sudah masuk dan lain sebagainya baru dinemke nek cara wong Jawa niku ngleremke ati. Jadi banyu sak budek-budeke banyu niku nek dileremke berapa hari beningi mesti ketok Pak Tabe. Niku ingkang sepindah, ingkang nomor kalih. Bahasa tentang yang kita bahas ini Pak Tabe, seperti yang saya katakan tadi, saat kita belajar firman, khususnya tentang Alkitab ini Pak Tabe, kalau dalam hati dan pikiran kita sudah tidak jujur dan tidak bersih, makanya saya katakan itu hanya akan semakin tersesat. Kenapa? Karena Alkitab tidak bisa dipahami secara harfiah. Harus ada bimbingan Roh Kudus. Itu memang betul. Karena apa? Lah kalau orang sebelah yang Pak Cabe katakan tidak bicara tentang rohani, tentang roh Allah, tentang ruhulullah, bagaimana akan mengerti tentang firman Tuhan? Itu yang saya maksud. Artinya apa? Kalau kita mau belajar rohani, ya kita harus dengan rohani, bukan dengan harfiah. Setelah kita mengenal tentang rohani, semua akan terjawab secara harfiah, artinya bisa diumpamakan. Misalnya begini Pak Cabe, nyun sewu. Waduh, kesinggol ya, nyun sewu. Pak Cabe misalnya ini, saking Mediun ajeng ten Bali, misalnya nih. Pak Cabe ini pun beto koper, pun beto guat. Terus kuatah pokoknya bekal. Ning Pak Cabe mboten gadah tiket. Dinten-dinten sampai Bali napa mboten? Kalau kita bicara harfiah seperti itu, nggak bakal nyampe. Tapi saat Pak Cabe sudah punya tiket, pasti boleh masuk, berangkat sampai Bali. Ini nek nggowo bekal tok ibaratnya. Tiket ranggo ya pasti ditolak lho. Tiket pun di Pak, kok arep numpak iki lho ya ora oleh kan gitu. Oke, sekarang saya kasih perumpamaan lagi. Kalau kita mau bicara secara harfiah. Ada dua orang bapak. Nyun sewu nih, ada dua orang bapak. Mungkin Pak Cabe saged ngertos. Sama-sama memberikan kewajiban pada anak-anaknya. Bapak yang satu mengatakan, kudu mbok lakoni kewajiban kuwi. Kudu sempurna, nek gak sempurna kowe ora tak kei hadiah. Nek ora mbok lakoni kowe tak hukum. Bapak yang kedua sama. Kalian saya beri tugas dan kewajiban. Kalau nggak tahu, tanya ke Bapak. Nanti saya bantu. Dikerjakan sempurna nggak sempurna, yang penting mau mengerjakan. Nanti saya kasih hadiah sesuai kemampuan kalian. Tapi kalau kalian nggak mau mengerjakan, ya kalian nggak dapat hadiah. Kira-kira jenengan milih pundi Pak Cabe? Pun, niku ajeng jawab sedayanipun. Kira-kira jenengan milih pundi? Akan pilih mana saya tidak tahu, tapi saat ini saya jelas pilih yang harus menjalankan yang diperintahkan itu. Kondisi saat ini saya menjalankan apa yang diperintahkan itu sampai tadi misalnya Bapak yang satu tadi mengatakan kerjakan ini A, B, C, D, D, dan E dan seterusnya. Ya itu yang saat ini saya kerjakan. Bapak memberikan semacam perumpamaan, saya juga menjawab perumpamaan, saya yakin Pak Slamet juga nangkap. Itu. Jadi saat ini saya mengerjakan
Halo, suara saya hilang ya? Nggih, ulangi Pak Cabe, ulangi mboten napa-napa nggih, pripun? Ya, saat ini yang jelas saya melaksanakan sebagaimana prosedural yang disampaikan oleh Bapak yang satu tadi, yaitu Boten kerjakan ngeten Pak A, Cabe. kemudian B, Pertanyaane kemudian C. kula boten ngaten. Pertanyaane kula simpel kok. Wonten kalih Bapak, dua orang Bapak. Yang satu sama-sama memberikan tugas dan kewajiban, sama-sama ini. Ya. Tapi yang satu Bapak ini mengatakan kamu harus mengerjakan ini dengan sempurna. Kalau nggak sempurna nggak dapat hadiah. Ya tau malah tak hukum. Apa meneh kowe ora nglakoni bakal tak hukum. Bapak sing sijine padha kowe kudu nglakoni iki. Ning nek kowe ora iso ngomong Bapak. Engko Bapak tak bantu tak ewangi. Sing penting lek gelem nglakoni engko tak kei hadiah utawa tak kei pangareman. Ning nek ora gelem nglakoni ora tak kei apa-apa. Iki secara gampang-gampangan ae Pak Cabe nyun sewu. Jenengan milih pundi? Normale nyun sewu Pak Cabe. Niki nek tiyang normal mesti saged milih Pak Cabe. Mboten usah ngoyo-woyo riyen. Mang pilih niki mawon riyen. Pun niku pun jawab sedarane pun. Bapak menyampaikan secara perumpamaan, makanya saya juga menjawab secara perumpamaan bahwa yang jelas boten dijawab riyen mawon, dijawab riyen. Boten dijawab riyen. Pilih kan saya cuma ngasih pilihan, pilih pundi niku mawon tok. Mengke pun saged dijawab sedarane pun. Saya berusaha melaksanakan yang pertama tadi, yang harus kamu kerjakan secara sempurna. Ini kerja sempurna. Perkara saya jadi diberi hadiah sepeda atau enggak, itu urusan nanti. Bagi saya saat ini. Nek mboten saged nglakoni dihukum lho Pak Cabe. Berarti jenengan sanggup dihukum. Kalau yang hukum bapak saya sanggup. Yang jelas bapak saya nggak mungkin ngukum dalam arti seperti kalau toh nempeleng, nggak mungkin nempeleng dalam arti kebencian seperti nempeleng copet. Udah, enggak itu hukumannya mati Pak Cabe. Hukumannya mati Pak Cabe. Kekal Pak Cabe. Hukumannya mati ya, tapi kekal neraka Pak Cabe. Kalau orang tua saya. Karena gini Pak Cabe, oke. Setetes pun atau sebesar biji zarah pun kalau kesalahan atau dosa itu tetap masuk hukuman neraka. Itu dalam syariatnya seperti itu fikihnya. Iya. Ya kan? Tapi kalau orang normal nyuwun sewu ade, ya. Pripun? Jadi ngeten mawon loh. Setetes manusia juga akan tetap dihitung oleh Bapak. Itu tadi pasti tetap dihitung. Setetes kebaikan juga tetap dihitung. Itu gini loh. Oke Pak Cabe, dengarkan dulu. Oke, sekarang kita langsung to the point. Di dalam syariat dan fikih, kalau kita nggak menjalankan dengan sempurna itu dapat hukuman. Tahu nggak? Katakanlah kamu wudhu atau sholat dan lain sebagainya misalnya ini. Ya kan? Itu tetap dosa kok. Itu loh yang saya maksud. Makanya ini perumpamaan ini udah gampang banget. Tinggal pilih lah. Nek wong sing normal toh Pak Cabe, ya tetap milih iki wong diwangi. Gitu loh. Nggih, monggo niku saestu Pak Cabe pun paham nggih. Mugi-mugi mawon mungkin ndang enggal saged merenungkan bakdo niki. Pun ngoten mawon Pak Cabe. Oke, juga paham jawaban Pak Slamet juga paham apa yang saya katakan, maka baik. Oke, cuman Pak Cabe belum siap bicara, nggih, monggo nggih. Ya, silakan Pak Leo. Barangkali kalau nanti ada waktu saya tak bicara, kalau enggak ya yang lain dulu. Ya, matur nuwun Pak Cabe, kalau ngertos jenengan pun nampi niki, nggih. Nanti pribadi aja dengan Pak Slamet, Pak Cabe, nggih. Iya, karena itu kalau dibilang ini agak panjang sih Pak Cabe. Ininya untuk hal ini nanti tektokannya lebih enak ke Pak Cabe nanti biar kita juga lanjut juga ke yang selanjutnya Pak Cabe. Mungkin itu tadi pertanyaan Pak Cabe beberapa sudah ditanggapin juga sama Pak Slamet dan itu kembali ke Pak Cabe gitu ya ininya. Jawaban Pak Slamet tadi ada ayatnya loh Pak Leo. Wonten nggih, wonten. Nggih. Iya. Matius 28 ayat 18 kalau nggak salah itu ya. Makanya namanya wahyu ilahi. Baik, kita bergeser ke ini ya. Kemana ini ya? Aditya. Wah, Aditya lagi. Ya, Aditya.
Aditya. Ya. Halo, tes Ya, 1 2 3. selamat malam. Ya. Ya. Ya, selamat malam. Orang yang makan Oh, iya. daging babi panggang pasti pintar. Ini ya. DN3 nanti Ya, tes dulu. DN3. Ya. Oke, makasih waktunya Bang Moderator. Selamat malam untuk semuanya dan salam mempesona. Salam Iki- mempesona. Ya. Ya. Iki wau sing dibahas opo ngalor ngidul orang genang. Ora jelas jadi. Aditya yang nggak jelas kamu Aditya. Saya belum paham apa yang dibahas ini. Ngikuti dulu lah ya. Belum Oh paham. ya, Mas Adit Soalnya ya, tadi ya, monggo, ya. cuman sejauh yang saya ketahui tadi Pak Slamet ini kan katanya dari apa? Pengikut Siti Jenar, Pak ya. Ya, ajaran saya situ jenar. Ya, Nanti- terus nanti- Mas Adit ya, nggih. Nanti Aditya Oh. nonton aja kalau enggak. Ya Kalau wajar bisa. lah kalau dari apa sebelumnya itu meyakini mengikuti ajaran Siti Jenar, jika kompet ke Kristen itu sesuatu yang biasa-biasa aja, nggak ada yang wow di situ ya, biasa gitu loh. Artinya Ya. Bapak ini tidak memahami Islam itu dengan baik dan benar. Itu aja sih. Karena jelas Ya, kalau Siti ya. Jenar itu ya Oke. sesat dalam Islam Oke. gitu. Ya itu aja, Pak. Ya, itu kan kata kalian, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting ada keselamatan Mas Adit ya, betul nopo-nopo nggih. Ya. Ya. Tadi saya Anda- cuma menarik sih. Ya. Anda itu Aditya, Anda itu wow-nya di mana? Ya, karena suka menyesatkan kan, enggak mau belajar Mas Adit ya. Padahal Mas Adit itu ini orang terpelajar loh. Orang Wow-nya di terpelajar mana sebenarnya. Anda itu Aditya? Ya, cuman karena sudah taklid buta. Jadi mengatakan yang lain sesat gitu. Tapi enggak apa-apa Mas Adit ya. Saya tuh enggak marah, enggak apa-apa. Cuman ya Itu ada- saya lihat Mas untuk Adit Aditya ya ini ada- pinter. Ya. Ada ayatnya, ada dalilnya Pak Slamet. Untuk Aditya ada dalilnya Pak. Apa, Pak? Apa? Berapa Pak tak bacain Pak? Cuman menarik tadi katanya kan Pak Cabe itu walaupun banyak baca Bible katanya kan, tetapi tidak dibimbing Roh Kudus begitu Pak ya. Kadang-kadang tergelitik Ya. saya. Bagaimana sih Tergelitiknya gimana? begini maksud saya itu apa dan bagaimana sih orang yang dibimbing Roh Kudus itu ya, sementara di dalam kekristenan itu sendiri satu sama lain kan saling mengklaim dibimbing Roh Kudus. Contoh misalkan yang Trinitas dibimbing Roh Kudus, yang Protestan Gini, juga mengaku dibimbing mau- Roh Kudus. Sebentar dulu, jadi potong sedikit lagi. Artinya Yang paham. Oneness dibimbing Roh Kudus, yang Unitarian Kalau- dibimbing Roh Kudus, tetapi konsepnya kok beda gitu loh. Ini Roh Kudus ini yang benar yang Gini. mana gitu. Silakan. Roh Kudus itu nggak ada otak sampah, Aditya. Otak sampah kotoran itu ilangin dulu. Buka hati. Contoh Ya, misalnya iya Kristus, iya Tuhan Yesus, Nah. Yesus Kristus. Nah. Aku membuka Anda masuk. Di yang situ Yesus itu ngaku ada Tuhan. Oke, Sebentar, oke, memang oke. Sebentar Biar Aditya, saya jawab. sebentar. Ya. Oke, Jadi biar- nanti biar ada Madui- keajaiban, Madui- ada Madui- keajaiban ya dalam Anda membaca Alkitab. Itu tadi disampaikan sama Pak Slamet Riyadi. Kalau membaca Alkitab itu tidak seperti ya beliau aja baca itu seperti komik sampai habis nggak ada artinya. Tapi ketika membuka hati, Pak kasih ayat aja lah untuk Aditya ini biar langsung monggo diam. Pak Wahyu lagi. Ya. Pak Wahyu berapa Pak Amsal Wahyu? Al-Hijr Pak. ayat 6 Pak. Al-Hijr ayat 6. Oh, jangan bahas Al-Qur'an, Pak. Sampai Jangan ada bahas Al-Quran, kapasitas Pak. kalau bahas Al-Qur'an. Oke. Oke, Jangan. pakai Alkitab Ya, aja. kalau bukan bahasa Al-Quran ya udah di ini di Matius 4 Matius 4 ayat sebentar ya. Barusan saya baca kok jadi lupa saya tadi. 9 ya. Apa? Oke, sambil Masih mencari. 4 ayat 7 Pak. Ayat Oh, 7 7. sajalah. Oke. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya.
Yesus berkata Ya kepadanya, dikasih kebenaran terus ngeyel kan dia terus mencobai Tuhan terus. Selesai. Karena Mencobai di bawahnya coba jelas nyala. ya coba jelaskan kepada Begini saya itu Aditya. mencobai Ya, dari sisi Aditya. apa gitu loh, maksudnya gitu loh. Ya, kan begini Aditya, tadi kan sudah dijelaskan baik ya toh. Terus kamu berbicara tentang doktrin kan gitu ya. Nah, ajaran Tuhan itu berbeda dengan doktrin Aditya. Ya, doktrin itu kan cara pendekatan seseorang untuk mengenal Tuhannya kan begitu. Trinitas, Unitarian, Oneness itu bukan firman Tuhan. Doktrin itu adalah cara. Begitu ya, cara dengan firman Tuhan berbeda Aditya. Makanya kalau kamu menghubung-hubungkan itu Roh Kudus, ya makanya kamu saya katakan mencobai Tuhan Allahmu. Padahal Tuhan Allah tidak pernah mengajarkan untuk seperti itu. Firman Tuhan mengajarkan tentang bagaimana hidup bersatu dengan firman, hidup punya hubungan intim dengan firman, kan begitu Aditya. Ya, jadi doktrin dengan firman Tuhan berbeda. Ya, jadi di situ kan tadi bunyinya jangan mencoba Tuhan. Apa gimana tadi? Jangan mencoba Tuhanmu seperti itu kan? Pak Ilahi, saya jawab aja. Jadi begini, sebentar, sedikit lagi, Mas Pak. Aditya. Oke, gini aja saya jawab aja, Mas Aditya Nyun Sewu. Jadi ngeten ya. Saya tadi kan udah bilang, kalau kita belajar tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, kalau hati kita belum dibuka dulu, pikiran kita belum dibuka dulu dengan jujur, dengan bersih, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, saya katakan kan semakin sesat. Karena apa? Di dalam orang-orang yang sudah menerima Tuhan, artinya orang yang menerima keselamatan, dan mengerti Tuhan yang sejati, itu bukan hanya sekedar zat. Jadi Tuhan yang sejati itu juga zat, juga roh, juga firman. Nah, itu sebenarnya di dalam Al-Quran juga masih banyak kok ayat-ayat itu. Cuman saya nggak mau bahas. Makanya di dalam Muslim sendiri saya katakan, Bang Aditya Nyuwun Sewu, itu mazhabnya banyak. Lah orang-orang yang menerima Sang Isa Al-Masih, ya kalian belajarin itu juga sama Mas Aditya. Mas Aditya kan orang Islam, kenapa nggak tahu mazhab-mazhab di dalam Islam? Ajaran-ajaran Islam yang lain. Ini sejarah penting Mas Aditya. Lah kalau sampai hanya mengandalkan artinya, lah tidak ada masalah. Intinya kan sebagian sudah menerima Tuhan. Gitu loh. Sebagian tuh orang Muslim jangan anggap seperti Mas Aditya semua. Ada yang pengikut Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Mereka disibgoh. Banyak itu. Cuman saya nggak perlu menyebutkan karena mereka sudah mengenal kebenaran di dalam Isa Al-Masih. Yang ada sama dengan Yesus Kristus. Sudah banyak yang bertobat. Itu loh. Jadi intinya gini loh Mas Aditya, Nyuwun Sewu saya katakan, kita bukan bicara tentang beragama, bukan. Tapi berrohani. Artinya mencari keselamatan. Makanya tadi sudah saya katakan, orang beragama itu orang mencari Allah, orang mencari kedamaian, tapi tidak pernah ketemu. Tapi kalau keselamatan itu Allah yang mencari kita. Makanya saya katakan tidak ada seorang pun yang akan mengerti Allah kalau Allah itu sendiri tidak mau memperkenalkan dirinya di situ. Dan Allah kalau hanya zat, percuma rohani kita itu. Ini bicara tentang rohani. Jadi Allah meniupkan rohnya ke dalam tubuh manusia itu yang akan kembali adalah roh kita kepada sang pencipta roh atau sang pembuat roh atau sang pemberi roh. Jadi ini yang harus dipahami dulu Mas Aditya. Kalau hanya bicara tentang harfiah, tentang keagamaan, apalagi syariat fikih, demi Tuhan saya katakan itu nggak akan membawa keselamatan. Ini bicara rohani Mas Aditya. Mohon maaf, omongan saya agak keras Mas Aditya. Monggo langsung. Oke sebentar Pak. Oke sebentar Pak, begini Pak ya. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan ke jenengan itu. Tadi kan Anda mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan Yesus. Itu versi Anda ya. Tetapi banyak tidak versi saya. Begini, tunggu dulu saya jawab ini. Saya jawab dulu. Sebentar dulu saya Pak. jawab dulu. Lagi. Mas Aditya nggak tahu sejarahnya, masalahnya. Gini loh, makanya saya tuh kasihan sama kalian supaya mengerti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pendobrak pertama yang merubah peradaban Arab.
supaya orang-orang Arab itu tidak menyembah berhala. Di dalam Al-Quran, Al-Furqan yang saya baca dulu jelas. Beliau mengajarkan tentang Taurat dan Injil. Ini jelas. Ini harus dipahami dulu. Jangan dibuang ayat-ayat keselamatan itu. Saya sangat menghormati beliau. Satu-satunya tokoh yang berani mendobrak peradaban Arab saat itu atau negeri Mekah adalah Muhammad. Jangan disia-siakan pengorbanan Muhammad saat beliau mengebarkan tentang ketauhidan, tentang keselamatan yang ada di dalam Isa Al-Masih. Taurat adalah petunjuk dan Injil adalah terang. Pengorbanan yang begitu luar biasa, kenapa harus diputar balikkan? Ini yang saya maksud. Jadi ini tentang keselamatan, tentang rohani, bukan tentang syariat fikih atau begini, agama. Pak. Itu. Begini Pak, bukan saya yang memutarbalikkan, tapi Bapak yang memutarbalikkan ajaran Islam. Ya, Tidak, begini, Pak, makanya Mas Aditya belajar sejarah, gitu loh. Belajar sejarah. Oke, jelas ya Aditya ini. Begini Pak, kalau Kristen benar. saja. Oke, Mas Aditya, Islam silakan. Ya, ini ya. Tidak menerima yang nggak perlu abu-abu, disambung-sambung ke yang lain. Ya, saya sudah paham ajaranmu Mas Aditya. Intinya gitu. Makanya saya berharap Mas Aditya itu mau belajar sejarah supaya nggak mudah dipalingkan. Artinya gitu. Paling tidak beginilah, minta waktu sama Tuhan, sama Allah. Ya Allah, berilah saya waktu. Katakanlah seminggu, sebulan untuk belajar. Buka dulu belenggu kefanatikan. Seperti itu. Insya Allah saya katakan, saya berdoa untuk Mas Aditya. Mas Aditya itu orang cerdas. Orang cerdas, orang yang mau belajar. Saya nggak percaya kalau Mas Aditya itu hanya mangan mentah, itu enggak. Pasti mau belajar, mau membuka lagi tentang sejarah. Saya tahu Mas Aditya itu ingin mencari kebenaran dan orang yang mau membuka wawasan. Itu saya tahu, saya mengikuti terus Mas Aditya. Betul. Mas Aditya itu punya apa ya, boleh dibilang pinter sebenarnya. Cuman tidak mau membuka lagi gitu aja. Hanya itu terus ya, nggak akan ketemu-temu. Itu Mas Aditya. Makasih. Ya begini masalahnya Pak. Ya begini Pak. Ya sudah udah panjang lebar kepada mana tadi, enggak apa-apa lah. Saya ambil singkat-singkat mudah-mudah aja Pak. Ya, iya sama ya. Tadi kan, saya sebentar dulu Pak. Ya, kan Bapak tadi kan mantan pengikut Siti Jenar katanya Pak ya. Aditya begini. Kalau Aditya nggak mau mengikuti, ya udah jangan masuk gitu. Ini Aditya sepertinya jadinya nggak nyambung gitu. Kalau kamu Soalnya benar sendiri Bung Leo. Gitu. Iya, kalau kamu mau bikin ini, kamu bikin channel sendiri, kamu dengerin itu kamu gitu. Ini kan channel Kristen. Ya udahlah kalau di mute terus saya mundur lah ya. Makasih semuanya ya. Enggak Mas Aditya, tunggu. Oke, biar saya kasih satu pengertian untuk Mas Aditya. Mungkin masih mendengarkan. Ya. Jadi begini, yang saya maksud dengan taklid buta ya seperti itu. Ya, taklid buta seperti itu. Jadi mereka ini seperti orang-orang buta yang memegang gajah. Itu sering saya katakan. Betul, Pak. Jadi yang satu mengatakan gajah itu tipis kayak telinga. Nanti mengkafirkan lagi yang mengatakan gajah itu kecil kayak ular ekor. Satu lagi mengatakan kayak pohon kelapa. Tapi mereka nggak tahu gajah yang sebenarnya. Makanya ini saya bukan bicara agama. Dalam arti agama itu tentang yang harfiah. Oke, semua orang memang harus punya keyakinan atau agama secara pemerintahan. Tapi yang saya maksud di sini adalah tentang kerohanian. Jangan taklid buta. Kalau sudah tahu kuping gajah terus mengatakan itu gajah yang sejati, ya enggak bisa. Makanya belajar gajah itu bukan hanya tipis kayak kipas. Itu hanya telinganya. Jadi kalau kita mau membuka wawasan, belajar, ya akan mengerti gajah yang sesungguhnya. Itu aja. Terima kasih Pak Leo. Ya, kembali ke yang lain silahkan. Iya, benar Pak. Kita juga nggak butuh-butuh banget dia mau dia murtad, mau dia nggak terima juga nggak butuh-butuh banget sebenarnya Pak. Karena dia. Tapi saya tetap berdoa, mudah-mudahan dia nanti mau bertobat. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Barangkali dia dipakai Tuhan nanti. Pak, selamat Lebaran. Doa kita kadang dilepeh sama dia, Pak. Diludahi malah, Pak. Gak apa-apa. Ya memang kan di dalam Alkitab sendiri kan tertulis. Memang ada yang ditentukan untuk binasa. Kan gitu. Biarlah ilalah itu bersama-sama dengan gandum. Jadi tugas kita
tugas kita hanya menyampaikan, kan gitu. Kita sampaikan, biarlah Roh Kudus, karena memang bukan kita yang menentukan orang itu menerima, tapi Roh Kudus lah yang bekerja. Bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku, kata firman Tuhan, kata Roh Kudus, yang memilih kamu masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Demikianlah kan sabda Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Monggo lanjut. Kita lupakan dulu yang tadi itu iklan aja, anggap iklan. Ini kita lanjut ke ini Pak Darwin nih. Pak Darwin tadi udah dari tadi menunggu ya Pak Darwin. Sorry. Ininya. Iya, Silakan Pak Darwin. Pak, saya mau tanya sama Pak Selamat ini. Silakan Pak. Bapak dengar suara saya Pak? Dengar Pak. Siapa ya Pak Suryo? Pak Suryo di mute dulu Pak Suryo. Ya, gini Pak, dulu kan sebelum agama sekarang Bapak ini mungkin selalulah mengatakan ataupun saya pernah dengar dan sering dengar gimana itu dikatakan membela Tuhan, membela Allah. Itu aja Pak, pertanyaan saya dulu sementara. Ya, ginilah Pak. Wong Allah kok dibela, ya Allah itu yang menjadi pembela kita. Seperti itu. Kalau Allah yang benar nggak usah dibela, dia akan membela dirinya sendiri. Itu aja jawaban saya Pak Darwin. Simpel aja. Atau Pak Suryo tadi yang tanya. Pak Darwin. Oke. Ya, itu aja pertanyaan saya Pak, biar bisa masuk yang lain. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Tuhan memberkati. Itu doang pertanyaannya tadi ya. Iya Pak. Karena sering saya dengar itu Pak. Kebenaran seperti itu masalah, tetap eksis Pak Darwin. Kebenaran itu eksis tanpa dibela, tanpa butuh pembelaan Pak. Eksistensinya luar biasa kebenaran itu. Itu makanya saya nggak habis pikir gimana caranya membela Allah ini. Ya, oke, tadi udah terjawab ya. Oke Pak, ya. Kita lanjut ya, bergeser ke Pak DN3 ya. DN3. Shalom, Le. Ya, selamat malam. Selamat malam. Suara Le kecil banget nih, Le. Pak Suryo di mute dulu Pak. Pak Suryo. Pak Suryo. Iya Pak Suryo, mic-nya tolong di mute Pak. Ya, silakan Pak DN3. Saya sebenarnya melihat satu Madia mute dulu Madia di mute dulu Madia. Ya, silakan DN3 agak dideketin mic-nya. Ya, ini signalnya kurang bersahabat ini mungkin. Tapi saya ingin bertanya Bapak gini. Kalau saya sering mendengar ya, yang saya dengar itu mereka mengatakan orang lain itu kafir gitu. Kalau udah seperti itu, yang mengatakan orang lain itu kafir itu apakah dia tidak menista atau memang itu menjadi kebiasaan atau kebiasaan itu tidak menista gitu. Padahal kalau kita mengatakan begitu kepada mereka, mereka bertindak keras itu atau bisa memenjarakan orang itu. Jadi bagaimana satu bangsa seperti itu atau apa pendapat Bapak tentang masalah hal ini? Ini ke saya maksudnya ya? Iya Pak. Oke. Ini yang kita saya jawab. Ya. Oke. Jadi jawaban saya itu sebenarnya simpel karena mereka itu tidak paham tentang kafir. Kalau kita bicara kafir secara harfiah, semua orang kafir. Katakanlah saya tidak percaya dengan keyakinan orang itu, saya bisa dianggap kafir orang itu. Begitu juga orang itu kalau nggak mau percaya dengan omongan saya, ya bisa dianggap orang itu kafir. Namun kita harus tahu dulu makna kafir itu. Kafir itu bisa dikatakan kufur dan juga kafaro. Artinya apa? Orang yang tidak percaya tentang kebenaran itu bisa disebut kafir. Orang yang tidak percaya. Dan orang yang tidak bersyukur itu juga bisa disebut kafir. Artinya kufur nikmat. Sama. Jadi kalau orang bermakna dari awal sudah saya katakan. Kalau orang beragama hanya secara harfiah, tidak mengenal tentang rohani,
ya hidupnya duniawi. Itu Alkitab sudah menjawab semuanya. Orang yang hidup menurut daging ya hidupnya kedagingan. Tapi orang yang hidup dipimpin oleh roh itu akan berbeda. Jadi sebenarnya itu jawabannya. Artinya apa? Kan mereka kan tidak mengenal roh. Artinya Allah itu kan bukan roh. Allah itu kan zat. Makanya mereka ya hidupnya tidak menurut roh. Makanya di dalam Roma 8 ayat 1 sampai seterusnya itu tentang hidup oleh roh. Mereka kan nggak paham. Oke, saya bacakan misalnya biar mereka itu tahu. Saya bacakan dari ayat 1 dah. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Ini diingat ini. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ini harus diingat ini. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah ada, roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, ini harus dipahami dulu. Makanya kalau melihat orang-orang yang tidak hidup di dalam roh, makanya saya cuma tertawa karena mereka hidup dalam daging. Ya kan? Ayat berikutnya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Coba pahami ayat ini. Ini ayat ini luar biasa. Saya kalau membaca ayat ini sampai menangis kadang-kadang. Karena kadang-kadang orang yang sudah terima Tuhan pun kadang-kadang masih hidup di dalam kedagingan. Saudaraku yang terkasih. Makanya kalau saya membahas tentang keduniawian yang akhir-akhir ini terjadi, saya sangat prihatin. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang di sana, yang di seberang, saya sangat mengasihi mereka. Dulu waktu saya masih kecil, waktu saya di musola, selalu diajarkan tentang akhlakul karimah. Tentang bagaimana kita itu menghormati sesama. Akhlakul karimah sangat dipentingkan, sangat diajarkan terus-menerus saat itu waktu saya masih kecil. Makanya tahu sopan santun, tahu toto kromo, tahu subosito. Sekarang saya dengar nggak ada lagi ajaran itu diajarkan. Isinya tentang kafir, 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 dan kafir. Mengkafirkan satu sama lain. Masya Allah. Bertobatlah saudara-saudaraku. Bertobatlah. Demi Tuhan saya katakan, bertobatlah. Itu aja Pak Leo. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak. Selamat. Oke. Mungkin itu ya DN3. DN3 sudah terjawab ya. Ini ya. Ya kalau saya memahaminya seperti ini. Sebentar Pak saudara. Gini. Ya. Berarti kita juga bisa menjadi kafir apabila kita melakukan kejahatan. Itu artinya tadi di dalam hal itu menurut yang saya pahami ya. Jadi kita tidak boleh menuduh orang itu jadi kafir apabila kita juga perilaku kita yang mungkin lebih kafir daripada yang kita tuduh gitu. Jadi ya saya sepakat sih kalau seperti itu, cuma sebagai kata penutup dari saya atau orang yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan
dan tekun melaksanakannya. Amin. Amin. Itu aja sih dari saya. Orang yang makan daging babi panggang pasti pintar. Oke. Haleluya. Itu ya. Oke, DN3 terima kasih buat malam Bang hari Bre ini. belum, Bang Leo. Bang Bre kayaknya belum tuh. Oh, Bang Bre dia nanti memang penonton setia dan nanti dia terakhir. Dia memang memberikan kesimpulan nanti. Sabar aja, tunggu giliran nanti. Gilirannya luar biasa nanti beliau. Oke, ini Madia ya. Kita ada Madia di sini. Madia, kita bukan mau ini ya menguji atau ini ya. Intinya kamu bertanya ya akan dijawab, tapi kembali lagi ke kamu gitu. Kalau kamu nggak minta dulu ini, nggak bakalan ngerti nanti, nggak bakalan paham gitu. Levelnya beda-beda gitu ya. Oke, silakan Madia. Oke, selamat malam semua ya. Terima kasih Bang Leo dan kawan-kawan malam ini. Terima kasih, selamat malam semua ya yang lagi di live chat juga. Terima kasih. Ya, malam Bang Madia yang ganteng ya. Oke, ini saya sapa peselamat dulu ya, mau diskusi sama peselamat ini. Menarik nih orang ya, artinya beda sama yang lain lah. Artinya dia diskusinya ini enak lah, diskusinya menyambung gitu loh. Kalau sama yang lain Alhamdulillah agak enak. Gini Pak Leo, Pak Selamat. Ya, pada saat Anda kan pindah agama dari posisi ajaran yang Anda dahulu sama yang sekarang tuh yang membedakan itu Tuhannya tuh yang bagaimana sih konsepnya gitu loh. Menurut Pak Selamat selama ini yang Madia tahu untuk pengalaman juga loh. Cepat tahu kan Madia kan dapat ilmu kan ini yang membedakan benar konsep ketuhanannya antara yang sekarang Pak Selamat ini dengan yang Pak Selamat dulu itu apa gitu loh. Itu dulu kita bahas sama-sama. Terima kasih Mas Madia ya. Jadi ajaran saya yang dulu itu tentang ma'rifatullah itu ya, tasawuf, ma'rifat tasawuf. Memang masih ada sedikit kekosongan. Artinya di ajaran saya dulu ada yang namanya satu ayat bahwa saat kita mau menerima, jadi dalam bahasa Jawa, tapi saya artikan bahasa Indonesia. Jadi saat kita mau menerima sang firman di dalam hidup kita, maka diri kita akan dipenuhi oleh roh. Itu, oleh roh Allah. Jadi roh Gusti Allah. Nah, itulah baru bisa disebut manunggaling kawula Gusti. Lah, kekosongan itu semua saya temukan di dalam Alkitab, karena di dalam ajaran saya yang dulu udah ada tersirat, di mana di dalam Taurat itu ada petunjuk dan di dalam Injil ada terang. Makanya untuk menjawab siapa itu sang sabdo atau sang firman, jawabannya yaitu harus kembali ke Alkitab. Makanya kalau kita untuk belajar tentang firman tidak sungguh-sungguh, ya kita nggak akan tahu. Nah, konsep ketuhanan yang saya terima dulu sama. Karena memang ajaran yang dibawakan oleh Muhammad Rasulullah adalah tentang ketauhidan. Yang mana Allah itu bukan hanya zat, tapi juga firman, juga ruh. Maka ada yang disebut rohulullah. Hanya saja para penterjemah sekarang ada yang mengatakan rohulullah itu atau rohul kudus disebut malaikat Jibril. Bukan. Rohulullah atau rohul kudus adalah roh Allah itu sendiri. Itu konsep kami yang dulu. Makanya jadi sekali-kali seringkali saya katakan bahwa kalau kita itu tidak mengenal roh yang sejati atau roh Allah itu, ya hidup kita ngelambrang. Roh kita nggak akan kembali kepada sang pemilik roh atau sang pemberi roh. Nah, biasanya jadi hantu getayangan kayak gitu. Itu aja Mas Madia. Terima kasih. Oke. Jadi gini Pak ya, kita sambil TikTok aja Pak ya. Jadi gini, pada saat Bapak tauhid dulu, tentunya kan ada sifat tauhid yang Bapak pelajarin. Dalam posisi coba Bapak terangkan al-hayat itu menurut Bapak gimana? Tuhan yang maha hidup. Itu menurut Bapak itu gimana itu? Dalam sifat saya jawab ya. Oke, begini saya jawab, tenang aja Mas Madia, nggak usah buru-buru, santai. Biar Mas Madia itu tahu nanti ya. Jadi biar tahu ajaran tentang ma'rifat tasawuf ya. Pak Selamat Lebaran kemarin kejar terus sama Madia. Jadi gini, ya saya tahu Mas Madia ini memang mau mencari kebenaran. Maka saya dari dulu mengikuti Mas Madia. Saya bisa melihat hatinya Mas Madia ini ada titik terang di mana beliau ini ingin mencari kebenaran. Dan saya yakin dan saya berdoa Mas Madia akan menemukan itu. Oke, saya jawab Mas Madia.
Di dalam ma'rifat tasawuf, yang disebut dengan iman itu adalah pusaka roh. Pertama. Yang disebut dengan tauhid adalah tempat manunggal roh. Nah, yang disebut dengan ma'rifat adalah penglihatan roh. Kalbu adalah penerimaan roh. Niat adalah pakemaraning roh. Sedangkan sholat adalah menghadapnya roh. Syahadat adalah keadaan roh. Oke, kenapa ini sampai berbeda dengan wali yang lain? Makanya sudah saya katakan, bagi mazhab tasawuf, khususnya dari Hambali, terbagi menjadi dua, sufisme dan ma'rifat tasawuf. Kami para ma'rifat tasawuf, bentar, biar nanti tahu Mas Madya. Oke, biar nanti tahu. Kalau enggak ini enggak akan tahu. Jadi saya jawab dulu, biar nanti tahu. Ya. Jadi dalam ajaran ma'rifat tasawuf, kenapa tidak mau memakai syariat fikih yang sudah dibukukan oleh para alim ulama yang dari mazhab Syafi'i? Ya. Kita harus melihat sejarah. Kenapa para Hambali atau kaum ma'rifat tasawuf tahu sejarah? Artinya apa? Pada zaman Sayyidina Utsman, itu Al-Quran dibukukan. Saat itu belum namanya belum Al-Quran, tapi Al-Mushaf Utsman. Perlu diketahui, pada zaman Utsmanlah, semua manuskrip maupun mushaf-mushaf kecil dibakar setelah dibukukan. Namun ada para pengikut Sayyidina Umar, yaitu Amirul Mukminin kami menyebutnya, karena beliau sendiri tidak mau disebut khalifah, tapi lebih suka punya gelar Amirul Mukminin. Itu pengikutnya masih punya yang disebut Al-Furqan yang belum terbakar. Seperti itu. Nah, kapan terjadi perubahan? Pada zaman Abbasiyah. Seperti itu. Makanya hadis-hadis yang dibukukan, kalau kita mau melihat sejarah Mas Aditya, ilmu perkembangan tentang ilmu pengetahuan di dalam Muslim itu berkembang pada zaman Abbasiyah. Sebelumnya itu tidak ada. Sebelumnya itu tidak ada, adanya isinya cuma perang dan perang. Itu Mas Madya. Jadi saya yakin Mas Madya mau belajar. Jadi untuk perbandingan seperti ini Mas Madya, ibaratnya lah kita itu baru beli, ya. Pertanyaannya gini, apa pendapat Pak Slamet tentang al-hayat dalam ilmu tauhid? Itu saja. Tolong dijelaskan al-hayat dalam ilmu tauhid. Itu yang biar jelas. Nah. Oke, kan sudah saya katakan toh Mas. Iya, udah saya jawab semua di dalam ma'rifat tasawuf. Semua teori manusia tidak dipakai, intinya kayak gitu. Karena apa? Allah memberikan kita akal budi dan pikiran dan juga hati nurani. Makanya di dalam 140 ajaran tasawuf yang diajarkan Syekh Siti Jenar, itu mengatakan semua manusia itu sama. Selama kita mau mencari tentang rohani, tentang keselamatan, semua akan mengerti ini ajaran saya dulu, mengerti apa yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya orang-orang ma'rifat tasawuf lebih suka mengheningkan cipta, misalnya itu topo broto. Itu loh, bukan hanya menjalankan ritual yang sifatnya taktik, tapi nggak tahu kemana arahnya. Karena apa? Syariat itu paling bawah. Arahnya ke tarikot, hakikat, dan ma'rifat. Ini harus dipahami dulu. Lah orang sudah nyampe ma'rifat kok kon belajar syariat. Wong sarjana ibaratnya wong sekolah. Kok kon TK meneh atau SD? Ya Masya Allah, naudzubillah atau Mas Madya. Intinya seperti itu. Jadi pembicaraan tentang teori-teori yang dari para alim ulama. Nyun sewu Mas Madya kulaturi belajar malih tentang ilmu perkembangan tentang Islam. Khususnya tentang ilmu kalam. Itu pada zaman pada zaman dinasti Abbasiyah. Waktu itu kalau nggak salah di kekuasaan Harun al-Rasyid kalau tidak salah. Itu aja Mas Madya. Jadi intinya ya. Selamat gini. Ya, monggo. Selamat di dalam Al-Quran kan itu surah Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya maha hidup. Nah, tolong dijelaskan ajaran dulu maha hidup Tuhan itu bagaimana? Sifat Tuhan maha hidup itu tolong dijelasin. Menurut Bapak yang sekarang ini bila dikorelasikan dengan Tuhan Bapak sekarang gitu loh. Tuhan maha Mas hidup. Madya. Oke. Itu kalau kita kembali ke Al-Furqan yang dulu, itu sama. Yang maha hidup itu artinya ya tidak akan pernah mati. Yang dari kekekalan sampai kekekalan alfa dan omega. Ya kan? Iya.
Karena dia sang pencipta, sang maha kekal, dari kekekalan ke kekekalan. Jadi sebelum Allah itu menciptakan segala sesuatu, Allah itu sudah ada, dalam arti memang di dalam kekekalan. Maka bisa disebut Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, walaupun Allah ini nggak menciptakan segala sesuatu, tetap bisa berkasih sayang. Karena Allah itu kasih. Dengan siapa? Dengan dirinya sendiri, dengan zatnya, dengan rohnya, dengan firmannya. Makanya dari tadi sudah saya katakan, tunggu dulu, manusia tidak akan pernah mengenal Allah kalau Allah itu sendiri nggak memperkenalkan dirinya. Demi Tuhan saya katakan itu, ya kan? Nah, kalau Mas Madya hanya berpedoman pada Al-Quran yang sekarang, yang saling bertentangan, boleh dibilang, misalnya ini contoh Mas Madya, saya bahas sedikit aja. Sebenarnya saya nggak mau membahas tentang itu. Contoh tentang surat Al-Quraish misalnya. Coba ini saya referensi aja buat Mas Madya, nanti sampai di rumah dibaca lagi, direnungkan. Kenapa Allah yang awal mulanya memberikan satu pengertian atau katakanlah perintah atau mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperingatkan orang-orang negeri Mekah supaya menyembah Allah yang sejati, yang merujuk pada Taurat dan Injil. Kenapa di dalam surat Quraisy tiba-tiba Allah SWT mengeluarkan satu surat Al-Quraish supaya orang menyembah lagi ke Allah di negeri Mekah, di negeri Ka'bah. Ini coba direnungkan. Saya tidak akan debat masalah itu, Mas Madya. Makanya dari awal saya katakan. Jadi gini, Bang. Di sini saya tidak akan debat agama. Gitu loh. Cuman itu referensi buat Mas Madya, ya. Selamat. Jadi kan dalam posisi ini kan, mari ikuti tadi. Menurut Pak Selamat, Tuhan itu kalau sesuai dengan ayat Al-Quran ini maha hidup, dia Tuhan maha hidup, maha segalanya. Nah, menurut Pak Selamat, kalau Tuhan itu bisa mati, boleh nggak jadi Tuhan? Boleh nggak jadi Tuhan kalau Tuhan bisa mati? Saya jawab Mas Madya, saya jawab. Gampang itu jawabannya. Saya jawab gampang itu. Oke, saya jawab gampang. Tuhan nggak mungkin mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Oke, itu gampang jawabannya, gampang. Makanya gini Mas Madya, untuk mengerti rohani, Mas Madya harus punya rohani dulu, artinya roh. Mas Madya itu diciptakan oleh Allah itu seperti apa? Itu aja Mas Madya belum tahu kok. Kok mau belajar lebih jauh? Belajar dulu tentang sangkan paraning dumadi, baru nanti belajar yang lain. Gitu boleh loh. Tuhan mati? Menurut Bapak Tuhan boleh nggak mungkin mati. Secara kemanusiaan boleh. Sekarang saya tanya, lebih baik mana menyembah firman yang menjadi manusia atau batu hitam yang menjadi tangan kanan Allah? Pikir dengan baik. Iya. Jadi poinnya Tuhan itu boleh mati tapi manusianya Pak ya. Artinya Tuhannya nggak mati. Ya, kemanusiaannya. Iya, betul. Iya, daripada saya harus menyembah batu hitam. Iya, Tuhan itu kemanusiaannya. Ya. Tuhan makanya itu puncak wahyu Allah, Mas Madya. Kalau Mas Madya nggak paham sampai tentang wahyu, tentang firman. Madya sambil belajar. Oke. Saya tahu Mas Madya hebat ya. Ya. Nyun saya kalau saya mau ngomong saya agak keras ya, nggak apa-apa. Tuhan Bapak ini sekarang Bapak yang yakin itu Tuhannya itu bercampur sama manusia. Tuhan yang bercampur sama manusia ini bisa mati manusianya, tapi Tuhan aslinya nggak mati gitu ya Pak ya. Menurut ajaran Bapak sekarang. Seperti itu Pak. Ya itu kan penyimpulan Mas Madya. Penyimpulan Mas Madya itu kan secara nggak seperti itu. Penyimpulan Mas Madya itu karena kedagingan. Oke, saya bacakan lagi di Roma. Makanya kalau hidup kita itu nggak oleh roh, yang ngertinya cuma kedagingan. Ya, Madya belajar. Makanya. Begini Mas Madya, saya dengan senang hati, Mas Madya belajar, saya senang sekali menanggapi. Tapi saya mau tanya dulu, niatnya Mas Madya ini, innamal a'malu biniatnya itu benar mau mencari kebenaran atau hanya mau mencari plesetan-plesetan kata-kata? Jujur dulu. Ini kan saya tahu. Pokok dasar keimanan, Pak. Pokok dasar keimanan. Oke, sekarang saya kasih satu jawaban aja. Saya luruskan dulu biar nggak salah paham. Ini kan pokok kebenaran dalam konsep ketuhanan. Faktanya kan orang Yahudi, sumber ajaran Kristen itu kan dia mengadopsi ajaran Yahudi. Tapi orang Yahudi kan menolak. Nah ini artinya konsep ketuhanannya ada sesuatu ini. Makanya digali. Nah kita sama-sama menggali ini gitu loh. Ya, oke. Makanya untuk menggali agama, saya katakan sekali lagi, ayolah berrohani.
minggu-minggu lalu itu Saya udah tahu udah maksudnya. bosan, Ya nggak apa-apa ya. udah bosan sama dia. Kita menggali sama-sama Pak ya. Artinya orang Yahudi kan menolak menggali, Kristen. bukan Padahal sumber menggali, asalnya itu kan namanya dari Yahudi nih. Sama. Kita sama-sama Pak menggali sama-sama ya kan, mencari kebenaran. Ya, kamu menggali aja, aku udah mendapatkan roh kebenaran kok. Iya, sama-sama. Siapa tahu mah dia kan tahu ilmu juga kan bisa pindah. Sama-sama kita, karena kan konsep Kristen ini kan mengadopsi Yahudi, sedangkan Yahudi kan Tuhannya beda, tidak mengakui Yesus. Nah ini yang jadi masalah kita. Saya tahu Mas Madya, karena gini loh, cara berpikir beragama kalian itu nyun sewu, semua secara harfiah, tidak mengenal dunia rohani. Makanya kalau kita itu mau mencari tentang rohani, kita harus bicaranya dengan rohani. Intinya di situ. Karena sudah saya katakan dari awal, kalau Mas Madya itu menyimak dari awal, saya kan sudah katakan begini. Saat kalian membaca Alkitab, ya, saya katakan, saat kalian membaca Alkitab hanya untuk mencari pembenaran kalian ataupun mencari-cari kesalahan, demi Tuhan saya katakan, kalian hanya akan semakin tersesat. Namun saat Mas Madya misalnya dengan hati jujur, hati bersih, pikiran bersih, tantang Alkitab, sebut nama Tuhanmu, Tuhan aku ingin tahu kebenaran Alkitab. Kalau memang ini bohong bukan dari Tuhan yang sejati, biarlah aku terkutuk misalnya. Tapi kalau ini kebenaran dari firman Tuhan, biarlah membuka mata hati saya supaya mengenal keselamatan. Tes kalau berani. Jadi gini Pak, ini justru itu kita diskusi dulu. Pasal peselamat, justru itu kita di sini diskusi. Iya betul. Karena diskusinya Mas Madya ini bulatnya cuma ke arah itu, bukan mengarah ke keselamatan. Kan sudah saya katakan Mas Madya. Ya di dalam Al-Quran sendiri itu kan banyak yang mengarahkan tentang Alkitab itu Taurat dan Injil. Makanya saya kasih contoh gini aja loh Mas Madya. Sebelum diskusi, maksudnya pertanyaan Mas Madya jauh-jauh, belajar dulu di agama Mas Madya tentang Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ini pertama kali mendobrak peradaban Mekah. Yang mana pada saat itu Mekah merupakan tempat yang menjijikan. Tempat penyembahan kaum-kaum berhala, jahiliyah. Semua orang menyembah patung berhala. Hanya Muhammad satu-satunya orang yang berani mendobrak saat itu. Namun kenapa nama besar Muhammad SAW harus dibelokkan untuk orang kembali lagi ke jahiliyah? Orang mungkin akan pakai hadis-hadis itu dibuat kapan? Pada zaman Abbasiyah. Untuk mendukung misi mereka supaya kembali ke Mekah. Tapi saya nggak akan bicara politik itu. Itu karena udah merananya ke politik dan ekonomi. Yang saya bicarakan rohani. Makanya demi Tuhan saya katakan, saya sangat menyayangi saudara-saudara muslim. Supaya bisa manembah marang Gusti Kang Murbing Dumadi. Gusti yang akarya jagat yang sejati. Itu loh. Oke, Pak Selamat, kita diskusi tentang firman, Pak Selamat. Madya ada tanyakan tentang firman kali. Nah, menurut Pak Selamat, firman itu bagaimana? Apa sih firman itu? Nah, tolong kalau bisa kita diskusi ini biar sama-sama siapa tahu ada penerangan dari Pak Selamat. Baik, Madya, saya udah ini kamu lebih baik saya paham saya. aja lah. Soalnya itu mulut dari zaman Pak KC nggak biarin Bang, biar saya nanti urusannya. Itu terus. Ya enggak apa-apa lah. Itu pembahasan kamu. Oke, kembali ke Pak Leo saja, silakan. Ya, kita lanjut ya ke Pak ini terakhir nih ya, Pak Isar ya, Pak Isar. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, ini pertanyaannya bebas ya? Bebas. Maksudnya Bapak Muslim atau apa? Ya, Kristen. Saya Kristen. Oke. Tapi saya tertarik dengan perkataan Pak Selamat tadi tentang al-hayat. Berarti Tuhan Maha Hidup ya Pak Selamat artinya ya? Ya. Pak Selamat, saya pernah baca buku itu. Kalau hayat itu kan hidup. Dia menulis, buku itu bilang menulis, yang dimaksud dengan hayat itu adalah suatu sumber hidup yang dimiliki oleh makhluk hidup. Misalnya, seekor elang itu sudah memiliki hayat elang. Dia nggak akan mungkin lahir dari telur, tiba-tiba dia akan menggonggong, mengeong, tapi dia akan bertumbuh, akan menjadi elang, walaupun nggak ada ayah dan ibunya.
kemampuan terbangnya pun sudah memang dimiliki. Begitu juga dengan anjing misalnya, atau dengan binatang-binatang yang lain. Semua itu punya hayat sendiri-sendiri. Dan itu memang seekor singa tidak akan berpikir ingin jadi gajah. Nyesel jadi singa misalnya. Wah, saya pengen jadi gajah. Enggak, karena dia sudah punya hayatnya sendiri. Seekor cacing pun atau tumbuhan pun punya hayat-hayatnya sendiri. Tapi untuk manusia yang saya dengar perkataan Pak Slamet, nah ini hayatnya ini berarti unik ya Pak Slamet ya. Maksudnya karena dia tidak punya kemampuan seperti unik, yang apakah hayat ini memang hanya bisa ditempati oleh Allah sendiri. Maksudnya Tuhan memilih manusia untuk sebagai, ya kalau kita baca kitab Kejadian itu, pemimpin dari seluruh makhluk hidup. Seakan-akan Tuhan itu hanya memilih manusia untuk mengelolalah. Katakan dia kan waktu itu Tuhan mengatakan peliharalah atau memelihara taman itu, artinya diberi kekuasaan yang sangat penuh kepada Adam, tapi Adam jatuh dalam dosa sehingga hayat yang sudah diberikan Allah itu tidak semestinya, sehingga manusia itu hidupnya kan, keadaan manusia itu kacau balau. Nah, maksud pertanyaan saya adalah, apakah memang Tuhan sang hayat itu hanya memilih manusia untuk menyalurkan hayatnya kepada seluruh makhluk hidup? Ya, mungkin saya bisa sedikit Pak Slamet ya, sebelum dirangkum silakan, Pak Slamet. Pak Wahyu. Ya, oke, silakan. Monggo. Ya, saudara saya yang terkasih, memang kalau kita sebut dari bahasa tadi, saya bisa sedikit membuka jalan. Nanti selanjutnya diterangkan Pak Slamet. Jadi memang kata hayat itu adalah hidup. Tetapi ada awalan al. Kalau di Kristen ada L ya. Jadi al itu sebenarnya menunjukkan ke Allah yang besar ya, Allah yang kekal kan gitu. Al hayat, Allah yang hidup, yang dari awal sampai akhir kan begitu. Nah, memang hakikat-hakikat tadi yang dikatakan dari singa, gajah dan itu iya memang manusia menjadi hidup, iya, karena memang dia ada hidup-hidup, tetapi dia bukan yang al yang terbesar, yang paling besar gitu ya. Terus kemudian apakah hakikatnya al hayat itu menggunakan manusia untuk menyampaikan kehendak Tuhan? Ya, karena memang yang memiliki roh dari Tuhan itu ya, di masa penciptaan manusia itu yang diberikan itu serupa dengan itu adalah roh manusianya gitu loh. Jadi memang hanya manusialah yang mampu menggambarkan tentang kehidupan Allah itu. Kenapa? Karena manusia diciptakan serupa dari gambarannya, bukan tubuh fisiknya tetapi rohnya. Monggo Pak Slamet melanjutkan. Ya, sebenarnya jawabannya simpel. Artinya begini, dari kata al-hayat seperti yang Pak Wahyu Ilahi katakan tadi, hayat memang hidup. Al ini harus di garis bawahi dulu. Artinya yang maha hidup. Sang pemberi kehidupan. Allah itu sang pemberi kehidupan yang maha hidup. Nah, kenapa binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya? Kalau kita melihat di kitab Kejadian misalnya, dari awal penciptaan, semuanya jadilah demikian, semua itu. Tapi saat Allah menciptakan manusia berbeda. Kalau kita lihat di Kejadian 2 misalnya di ayat berapa itu, saat Allah menciptakan manusia bukan hanya jadilah demikian, tidak. Tapi ditiupkan dengan roh Allah sendiri. Jadi ini rahasia luar biasa. Jadi jawabnya karena Allah itu maha hidup dan manusia ini yang diciptakan sesuai gambar dan rupanya dan mendapatkan istilahnya dicipta dengan sempurna. Dengan adanya ruh ilahi itu sendiri atau roh Allah itu sendiri, maka hanya manusia yang rohnya kembali sang pemberi hidup. Kita bisa hidup kan karena rohnya Allah, roh yang maha hidup. Tanpa tiupan roh Allah, makanya kalau kita perhatikan di dalam Alkitab jelas sekali. Jadi roh Allah itulah yang menghidupkan manusia.
yang seturut dengan gambar dan rupanya, sesuai dengan peta dan teladannya. Ini harus dipahami secara rohani. Kalau hanya dipahami secara harfiah atau kedagian, nggak mungkin bisa. Itu intinya di situ. Makanya kalau kita ingin mengerti tentang yang maha hidup, artinya kalau kita itu ingin hidup ya harus dekat dengan yang maha hidup. Supaya hidup kita itu baik ya harus semakin mendekat kepada yang maha hidup. Dan supaya kita tahu hidup ya harus dekat dengan yang maha hidup. Intinya seperti itu. Karena hidup kita ini bukan hanya kedagingannya aja, bukan. Tapi ruh kita itu yang paling utama. Makanya al-hayat di sini yang disebut maha hidup, yaitulah roh kehidupan Allah itu sendiri. Makanya barang siapa kok tidak mengatakan bahwa Allah itu ada al-hayat dalam arti ruh itu tadi yang maha hidup, hanya sekedar zat, atau katakanlah sesuatu benda, ya mereka nggak akan mengerti Tuhannya. Makanya dari awal saya katakan kita harus tahu dulu bahwa Allah menciptakan kita itu sesuai dengan gambar dan rupanya. Dan saat Allah menciptakan kita, ada zat asali Allah dari debu tanah itu tadi dibentuk dengan sempurna dan ditiupkan roh kehidupan dari roh Allah itu sendiri. Makanya hidup kita bisa langgeng kembali ke Allah yang maha hidup. Itu aja Bapak, matur nuwun. Oh iya Pak Selamat, sekali lagi Pak Selamat ya, hanya mau menanyakan, berarti memang pada saat Adam jatuh dalam dosa, itu kan Allah intinya tidak bisa rohnya, istilahnya iblis berhasil memasukkan rohnya dia sendiri, roh jahat. Sebenarnya kan pada awalnya kan Adam itu diciptakan sempurna, tidak punya keinginan untuk berbuat jahat. Tetapi karena iblis berhasil menggoda Adam, akhirnya Adam itu punya keinginan untuk berbuat jahat. Padahal pada mulanya tidak ada. Kalau saya baca di Kejadian 6 ketika Allah melihat manusia semakin bertambah jahat, di situ ada kata-kata yang sangat menarik, Pak Selamat. Allah berkata, rohku tidak akan lama-lamanya tinggal di manusia, karena pada dasarnya manusia itu jahat. Tetapi pada saat Nuh turun dari bahtera, ada perjanjian yang dimulai bahwa aku tidak akan menghukum manusia lagi sekalipun hatinya itu jahat dari sejak dia kecil. Berarti kan di situ apakah memang perjanjian itu sudah dimulai dari Nuh berarti untuk hayat Allah hayat dari Allah itu untuk bisa masuk lagi kepada manusia. Sehingga ujung perjanjiannya itu digenapi oleh Yesus Kristus. Ya, jadi begini. Kalau kita melihat secara keseluruhan, makanya kalau kita hanya melihat Alkitab secara sepotong-sepotong, kadang-kadang kita tidak mengerti tentang kehendak Allah. Jadi waktu Adam jatuh ke dalam dosa, kenapa Adam bisa jatuh ke dalam dosa? Apakah Allah menghendaki? Tidak. Manusia diciptakan oleh Allah itu punya kebebasan, kehendak bebas. Jadi Allah tidak menjadikan manusia itu harus bekerja ini, nggak boleh apa-apa, bukan seperti itu. Allah memberikan kita itu kehendak bebas. Tinggal kita taat atau tidak, kan seperti itu. Nah berikutnya, saat kejadian di Nuh saat itu, Allah sempat menyesal, ibaratnya seperti itu. Makanya tidak akan menghukum lagi. Nah, pada saat itu kalau kita mau belajar sejarah dalam arti di dalam Alkitab itu sendiri, sejak zaman Adam sampai Nuh belum ada yang namanya kitab samawi. Karena Allah langsung memberikan pada orang-orang pilihannya. Atau para nabi. Sampai pada Ibrahim, baru pada saat Musa, baru Allah memberikan kitab. Artinya hukum-hukum dan pengertian tentang penciptaan dan lain sebagainya, mulai dari kitab Kejadian, Imamat, Ulangan dan lain sebagainya, tentang Keluaran, itu semua Roh Kudus ilhamkan pada Musa. Makanya bisa dikatakan perjanjian lama adalah sebuah gambaran. Gambaran bagaimana orang jatuh ke dalam dosa, gambaran bagaimana orang itu taat, gambaran tentang hukum-hukum dan lain sebagainya, itu menjelaskan secara keseluruhan sampai gambaran atau nubuat bahwa Allah itu menjanjikan keselamatan. Seperti itulah penggenapannya ya di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus itu sendiri. Makanya Al-Quran, Alkitab itu kalau kita pahami hanya secara sepotong-sepotong, kadang-kadang kita bingung. Seperti itu. Tapi saya yakin kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan akan mengerti
Maka penggenapannya ya di dalam Wahyu itu tadi. Artinya kalau kita baca di kitab Wahyu nanti siapa itu Sang Mesias atau Yesus Kristus atau domba yang agung baru tahu nanti jawabannya sampai di situ. Namun yang perlu kita ketahui dulu adalah tentang penggenapan hukum itu tadi, yaitu hukum kasih, di mana Sang Firman yang menjadi manusia itu puncak segala wahyu. Nah, sedangkan nanti untuk kedatangan yang kedua kali ini penghakiman. Ingat itu sudah telat, itu sudah nggak ada kata bertobat ibaratnya. Orang udah banyak yang menyesal. Jadi itu aja jawaban dari saya. Mungkin kalau Pak Wahyu Ilahi mau menambahi atau apa ya silahkan, atau Pak Leo. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, oke, mungkin itu dulu ya Pak Izar ya. Kita terima kasih Pak Selamat. juga mempersingkat waktu juga, ini kita udah hampir 4 jam loh sekarang. Jadi kita lanjut dulu ke kemana ini ya, Batu Karang. Terakhir nih ya, Batu Karang. Habis itu kita ke Pak Bray. Silakan, Batu Karang. Salam. Ya, salam. Jelas Pak ya. Pak Batu Karang. Jadi gini Pak, kita harus menyadari juga. Suaranya kurang kenceng Pak Batu Karang. Cukup keras. Dicabut aja mungkin headsetnya, kalau pakai headset kayaknya headsetnya nih bermasalah. Udah cukup Pak ya. Nah ini cukup, oke. Jadi kalau Silakan. menurut saya perbedaannya itu di pengertian dari sisi Tuhan itu tadi Pak. Kalau kita mengatakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu kita menyatakan bahwa kita mengerti akan eksistensi. Bagaimana Allah itu, kalau cuman seperti Bismillahirrahmanirrahim itu hanya mengenai sifat-sifatnya aja masih. Jadi kita lebih tinggi Pak, karena sifat-sifat itu kita udah mengerti sifat Tuhan itu. Makanya kita menyebut Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, mungkin Bapak yang dari dulu pernah di sesi Jenar mengerti ya akan yang saya bilang tadi Pak. Oke, makasih. Paham Pak. Tadi saya hanya menjawab dari sisi sebelah Pak, dari seberang. Jadi kalau untuk seberang supaya mengerti itu harus, maksudnya jawaban saya tadi kan itu yang ada, yang sering mereka baca, supaya mereka itu mengenal tentang hakikat yang sesungguhnya. Tapi kalau mereka nanti udah terbuka, otomatis mereka akan mengenal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Monggo dipun lanjut Pak Batu Karang. Matur nuwun. Pak dari saya Pak. Nah, jadi mereka kita sudah lebih mengerti tentang sifat-sifat 20, 40 itu udah mengerti sifat Allah, makanya kita pernah sebutkan, tapi kita sebutkan eksistensinya, kehadirannya melalui Yesus, melalui Kudus. Itu aja Pak. Makasih. Nggih, matur nuwun. Baik. Terima kasih Pak Batu Karang. Ya, kita lanjut ke Pak Bray. Salam Bung Bray. Sorry ini terakhir nih Bung Bray ya. Bung Shalom Bray, semuanya. Salam. Ini silakan. Shalom Pak Slamet, Pak Wahyu Ilahi, Salam Pak Bray. Batu Karang, Mas Dwi dan Gembala Salam, Gereja YouTube. Salam Bung Bray. Salam Bung Bray. Tuhan memberkati Bung Bray. Sebenarnya kalau saya nonton dari tadi ya sesuai dengan pengalaman saya bahwa saya pernah berbuat kejahatan dan saya pernah dihukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia bahwa pelanggaran manusia ya itu yang membuat ketika aku dijatuhi hukuman, aku disadarkan oleh Tuhan ya, Tuhan mengingatkan kembali ya kesalahan-kesalahan yang dilihat seperti ini ya, kadang-kadang lebih cepatlah kira-kira orang sadar atau orang paham bahwa terjadi kekeliruan ya, dalam hidupnya. Ketika aku nonton dari pertama Pak Slamet ya, ada satu kejahatan sebenarnya ya yang sering dilakukan manusia yang tanpa kita sadar ya, yaitu kesombongan. Jadi luar biasa ya, orang sombong merasa paham tentang Tuhan dan segala macam sehingga
Apapun akan mereka lakukan ya, seakan-akan apa yang seperti Pak Slamet tadi mengatakan bahwa lebih kepada pembenaran. Padahal sebenarnya simpel ya, kalau orang ikut dari pertama kajian dari Pak Slamet ini ya, Pak Slamet ini sebenarnya mengurainya luar biasa ya. Iya. Dalam artian apa? Ya. Dalam kesederhanaan ya, beliau ini bukan untuk datang untuk beradu argumen atau untuk berapologetik, tapi ingin mengurai, membuka wawasan kita agar supaya segala sesuatu sama dengan seperti Pak Ismail sebelumnya beberapa hari lalu, bahwa segala sesuatu itu harus diuji kebenarannya ya. Membuka diri, merendahkan diri itu lebih penting, karena kalau manusia tetap dalam kesombongan merasa bahwa pemikirannya adalah segala-galanya ya, membenarkan diri itu repot. Apa yang terjadi sebelum-sebelumnya dengan cabai, dengan apa yang kekeh ya, seakan-akan tidak membuka diri dan tetap pada pendirian ya, seakan-akan kebenaran yang mereka yakini itu adalah tembok yang tidak bisa dibendung. Padahal Pak Slamet secara gamblang dari awal menyatakan kalau kita beragama itu harus cerdas. Yang pertama, selalu saya katakan bahwa yang namanya beragama itu tidak bisa dipisahkan dengan sejarah. Orang kalau pisahkan repot, konyol. Itu namanya babi buta, ya, bukan orang yang cerdas. Padahal Pak Slamet ini dari awal, makanya saya percaya ya, pepatah orang-orang dulu itu guru-guru benar ya, posisi menentukan prestasi. Kalau kita nggak nonton dari awal, gimana kita mau ngerti? Datang-datang, tiba-tiba nyeruduk, nyerada kan repot. Padahal Pak Slamet ini sudah dengan ilmu padi, ya, saya akui dari pertama Pak Slamet ini adalah orang berilmu, ya, luar biasa pengetahuannya ya, tetapi dengan kerendahan mencoba membagi ilmu ya, membagi wawasan, tetapi dasar kesombongan teman-teman yang tidak membuka diri untuk menerima kebenaran yang repot. Ya. Terlalu apa ya hatinya ya? Mungkin Pak Slamet kita cuma bisa mendoakan orang-orang seperti itu. Ya. Ya. Orang-orang ada satu murid Tuhan Yesus yang terkenal, seorang yang pintar yang luar biasa ya. Dalam Alkitab namanya Paulus. Kalau kita pengen tahu tentang Rasul Yohanes, mungkin kita harus baca buku Polikarpus dan sebagainya. Kalau kita pengen tahu tentang Yesus ya, kita harus benar-benar membedah Injil seperti apa. Ya. Kalau kita mau belajar tentang Rasul Paulus ya, kita harus belajar dari murid-murid Rasul Paulus ya. Salah satu dengan surat-surat dari Santo Clemens yang untuk bagaimana orang untuk mengenal Kristus itu ya, harus mencontoh kepada Rasul Paulus. Tetapi ada satu ada satu pesan dari Rasul Paulus ya kepada orang-orang yang merasa diri pintar, yang sejak awal sudah dijelaskan oleh Pak Slamet. Ya. Tentunya ketika kita ingin memahami tentang kitab suci ya, kalau kita cuma pakai dasar kepintaran kita dan kesombongan kita, sampai kapanpun. Rasul Paulus ya, buat teman-teman ya, ini bukan cuma dari Rasul Paulus ya. Rasul Paulus menyarankan kita untuk bagaimana budaya orang Yahudi itu benar-benar paham tentang kitab suci ya. Harus seperti ini ya. Mungkin Pak Slamet udah lebih paham lah ya. Membaca kitab suci itu harus PRDS ya Pak Slamet ya. Ya. Apa yang diceritakan Pak Slamet tadi step by step luar biasa. PRDS ya. Pesaf, Remas, Derus, Sof. Secara harafiah, Pesaf. Kata demi kata ya, kita pahami. Secara Remas tujuannya kepada siapa? Berlaku di zaman siapa? Secara Derus butuh penyelidikan. Ayat ini untuk siapa? Apakah ini udah berlaku apa nubuatan? Dan terakhir yang dilakukan Pak Slamet itu adalah soft. Ya. Kita boleh pinter, kita boleh jago, tetapi kalau kita selama tidak membuka hati, tidak membuka diri, untuk Tuhan bukakan kebenaran, sampai kapanpun, apa yang dilakukan tadi oleh cabe, apa yang dilakukan oleh entahlah siapa tadi, yang menganggap bahwa yang paling benar saya, repot. Padahal Pak Slamet sudah mengusulkan, sudahlah, kamu tidak usah berdoa kepada siapa, tidak usah berdoa kepada Tuhan Yesus, berdoalah kepada Tuhan. Siapapun Tuhannya, kalau kita dalam kerendahan, kita merasa diri, kita orang yang lemah, butuh dituntun, butuh ditunjukkan kebenaran,
yang pasti Tuhan akan tunjukkan. Kalau kita tetap, jadi teman-teman ini ya inilah contoh ya, contoh ilmu padi ya, merendahkan diri ya. Kenapa Pak Slamet ditunjukkan jalan? Walaupun Pak Slamet tadi udah gamblang menceritakan bahwa keilmuannya di agama seberang itu luar biasa. Apa yang dia pelajari itu banyak banget. Tetapi melalui kerendahan beliau ya, mau bertanya, mau minta Tuhan tunjukkan jalan, maka Tuhan bukakan. Kalau selama kita bermegah diri, ya kesombongan, ingat ya, kesombongan itu adalah kejahatan yang tidak kelihatan, ya, yang sampai sekarang manusia tidak sadar. Bahkan kesombongan itu bisa dilakukan di mana aja, baik di masjid, di gereja orang bisa sombong. Ya. Padahal udah jelas ya Tuhan paling tidak suka yang namanya orang sombong. Marilah apa yang diajarkan Pak Slamet ini sebenarnya sederhana, simple. Beliau mau mengajarkan kita untuk merendahkan diri agar supaya apa? Paham maksud Tuhan. Ya. Gimana kalau kita nggak, kalau kita mau cari tahu tentang kebenaran, sementara kita tidak menguji. Ya. Makanya dalam kekristenan itu jelas, uji segala sesuatu. Pak Slamet ini orang luar biasa, menguji ya, menguji segala sesuatu. Oh ternyata ini yang benar. Setelah menguji ya, setelah remas, derus, ya, pesaf yang terakhir dia sok. Meminta kepada Tuhan untuk membukakan jalan, membukakan mata hati, ya. Sehingga segala sesuatu diperjelas oleh Tuhan. Itulah kepada saudara-saudara ya, apalagi Pak Slamet nih, namanya luar biasa, Slamet Riyadi ya, nama adalah doa, ya. Saking sabarnya beliau ya, makanya orang-orang bilang ya, biar lambat asal selamat, ya kan. Ya Pak Slamet diselamatkan walaupun apa namanya, penuh kerendahan, penuh waktu, ya kan. Merendahkan diri, mau mencari tahu, ya. Akhirnya Tuhan bukakan jalan. Buat teman-teman yang tadi saya pikir mungkin teman-teman masih mendengar lah, siapa tahu teman-teman masih mendengar ya, tentang Tuhan, tentang kebenaran Tuhan ya. Kalau kita masih pakai kekuatan kita, kita masih pintar-pintaran ya. Saya pintar baca kitab suci, saya tahu bahasa ini, tapi kalau kita tidak merendahkan diri dan tidak minta Tuhan bukakan hati, walau halal. Ya. Intinya cuman hati kita, karena Tuhan nggak lihat pintar-pintarnya kita, Tuhan nggak lihat ilmunya kita sampai di mana, Tuhan lihat siap nggak kita untuk menerima kebenaran, siap nggak kita untuk lebih paham tentang Tuhan, siap nggak kita untuk bergaul dengan Dia. Terima kasih Pak Slamet, ini luar biasa ya. Anda adalah seorang berilmu, tetapi mau merendahkan diri, mau berbagi, sama-sama, Pak dan Bre. pengalaman luar biasa. Juga. Ilmu padi luar biasa ya, ilmu padi ya. Dan saya mau kutip yang terakhir ya, sebelum saya tutup, saya bilang saya mau kutip apa yang dikatakan oleh senior saya ya, hamba Tuhan yang satu Pak Wahyu Ilahi, bahwa finalitas belum selesai, masih banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan ingin Pak Slamet bawa untuk diselamatkan, dan kita bantu dalam doa, kita tetap setia dalam Tuhan, dan saya yakin di dalam kerendahan hati ya, tetap perkuat dalam iman ya. Kita, kalau saya pribadi, mungkin Mas Bi, Pak Wahyu Ilahi juga, apalagi Bung Leo, hamba Tuhan gereja YouTube, hanya bisa support dalam doa, tetap setia dalam Tuhan ya. Luar biasa Pak Slamet ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih.